Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten kesanipun para jamaah, para bapak ibu sedherek-sedherek rahimakumullah. Moga sangat kita tansah muji syukur wonten mestakaken Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan lan kita sedaya langkung-langkung inggih punika nikmat iman wal Islam. Shalawat salam tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun. Mugi meter hormat kita sedaya, kula panjenengan sekeluargi, anak turun kita, langkung-langkung tiyang sepuh kita, wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, monggo kita bacakan tafsir Al-Qur'anul Karim surat Yunus halaman 215 ayat yang ke-54 ya, sampai dengan 61. Ayat yang ke-54 sampai dengan 61. Ingkang dados temanipun ya, yang menjadi tema kajian pada ayat-ayat ini nomor setunggal. Azab Allah tidak dapat ditebus dengan sesuatu apapun. Andai kata bumi langit seisinya menjadi milik seseorang, untuk menebus supaya dia tidak mendapat azab Allah di akhirat, itu tidak akan mungkin dapat terlaksana. Yang kedua, Allah yang memiliki segala sesuatu, maka tidak mungkin manusia menebus dirinya untuk membebaskan dari azab Allah, karena segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian yang keempat, Al-Quran diturunkan untuk kebaikan umat manusia. Kemudian tema yang kelima, karunia dan rahmat Allah melebihi segala sesuatu yang diperoleh manusia di dunia. Terus mawon prestasi seseorang di dunia ini itu tidak ada apa-apanya bila dibanding karunia atau kenikmatan serta rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, halal dan haram telah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, Allah yang memberi karunia pada manusia, akan tetapi banyak manusia yang mengingkarinya. Kemudian tema yang terakhir, Allah menyaksikan semua amal perbuatan manusia. Monggo tema-tema menika kita lajengaken kanthi pembahasan ayat demi ayat, kalimat demi kalimat. Semoga kita bertambah pengetahuannya, bertambah pemahamannya, sehingga diharapkan bisa melaksanakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dapat menjauhi apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika wawasanipun kula waos rumiyin, mangke saran-saran dipun waos nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil
بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل
Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Shadaqallahu adzim. Tema ingkang nomor setunggal inggih menika azab Allah tidak dapat ditebus dengan sesuatu apapun. Ya, ini kan berkaitan dengan keterangan bahwasannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu akan dimasukkan ke dalam neraka mendapat azab Allah selama-lamanya, dan itu tidak dapat ditebus dengan sesuatu apapun. Jadi keterangan itu wonten surat Yunus ayat 54. Walau anna, dan kalau anna sesungguhnya likulli nafsin, bagi tiap-tiap diri, andai kata setiap orang zalamat yang zalim ma fil ardi, ya, apa yang fil ardi di bumi, laftada tentu dia tebus bihi dengannya. Jadi andai kata setiap orang yang berbuat zalim memiliki sesuatu yang ada di bumi, niscaya dia akan menebus kezalimannya supaya tidak mendapat azab yang selama-lamanya. Wa asarru, dan mereka sembunyikan an-nadamata, penyesalan, lama tatkala ra'aul azab, mereka melihat siksaan. Wa qudiya, dan diberi keputusan bainahum, di antara mereka bil qisfi, dengan adil. Wa hum, sedangkan mereka la yudlamun, tidaklah mereka dianiaya. Ini kata semangkur. Dan kalau setiap diri yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, mempunyai segala apa yang di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya. Ini keterangan tafsiripun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa seandainya tiap-tiap orang yang menganiaya diri mereka, ini orang zalim, orang musyrik, orang kafir, dianggap menganiaya diri, karena Allah telah menurunkan petunjuk, mengutus Rasulnya ke jalan yang baik dan benar, dan mereka tidak mau melakukannya, dianggap menganiaya diri mereka sendiri. Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, ya, andai kata orang-orang ini mempunyai seluruh kekayaan yang ada di bumi, dan diberi kemungkinan kepada mereka untuk menebus diri mereka agar mereka selamat dari siksaan Allah dengan seluruh kekayaan yang mereka miliki. Andai kata ini bisa terjadi, menebus diri sendiri, ya, tentulah kesalahan mereka tidak terimbangi dengan tebusan mereka itu. Ini buatan sakit, ya, dibandingkan kesalahan buatan sakit dibuat tebus. Andai kata bumi ini menjadi milik seseorang untuk menebus kezalimannya, perbuatan dosanya, itu belum mencukupi. Nah ini terus makin wonten akhirat itu pancen
boten-boten ingkang saged nulung nggih. Kula panjenengan sedaya, keluarga kita, anak-anak kita, suami istri terpisah dan masing-masing akan bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri. Misalnya anak kita kok tidak baik amal perbuatannya, ya, kita pun tidak akan dapat menolong ketika sudah berada di yaumil akhir. Tapi nek teng donya niki tasih wonten kesempatan, masih diberikan Allah kesempatan kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Dados iki monggo nggih kangge panjenengan, keluarga kita, kerabat-kerabat kita untuk diajak bersama-sama menunaikan perintah Allah dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada penyesalan. Karena kalau datang azab Allah di akhirat tidak dapat ditebus dengan sesuatu apapun, tidak ada yang dapat membelanya. Pada saat itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijatuhkan di antara mereka dengan seadil-adilnya. Jadi nggak ada orang yang dirugikan. Ya, setiap orang diperhitungkan Allah dengan sangat adil. Ngatos nate Rasulullah menika dawuh, al-muflisu mal-muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut, kata Rasulullah di tengah-tengah para sahabat. Maka para sahabat menjawab, ma dinar wa la dirham, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, ya, tidak punya emas, tidak punya uang gitu. Rasul tidak menerima jawaban itu. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata Rasulullah, adalah orang yang di dunia ahli ibadah, sholatnya, puasanya, sedekah, zakat dan lainnya cukup banyak pahalanya. Dibawalah pahala itu di hari akhir dan semua pahala itu habis dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi, orang yang pernah dianiaya, yang pernah dirugikan, sehingga habislah amal kebaikannya. Ternyata itu pun belum cukup, masih banyak orang-orang lain yang dizalimi, yang belum terbayarkan. Akhirnya bagaimana? Maka amal kejelekan orang lain itu diambil, diberikan oleh orang yang telah berbuat zalim, sehingga orang tadi yang dari dunia ini membawa banyak amal, di sana malah menanggung banyak dosa karena perbuatan kezalimannya. Dan ini wujud dari keadilan Allah. Jadi kalau di dunia kita belum mampu untuk membalas kejahatan seseorang, perbuatan zalim seseorang, Allah akan memperhitungkan dengan seadil-adilnya. Sekecil apapun amal kita akan ditampakkan pahalanya, sekecil apapun ya, dosa-dosa kita pun akan ditunjukkan ya, siksaannya. Itu dalam Al-Quran diterangkan demikian. Ini wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau kita membayangkan demikian adilnya Allah akan berikan balasan, kita akan jadi sangat khawatir. Jangan-jangan selama ini dosa-dosa kita, amal perbuatan jelek kita ini lebih banyak jumlahnya yang akhirnya akan memperoleh ya, azab atau siksaan yang cukup berat di yaumil akhir. Akan tetapi kita diberi kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, sehingga dosa sebesar apapun, sebanyak apapun itu akan dapat diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gampang ya, banyak-banyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebanyak mungkin, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Apabila mereka mendapat siksaan serupa itu, tidaklah dapat dikatakan bahwa Allah menganiaya mereka. Ya, misalnya orang dolim tadi mendapat azab yang kekal di neraka, ini bukan ya Allah itu menganiaya mereka, bukan demikian. Akan tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri. Soalnya petunjuk sudah diturunkan oleh Allah, Rasul pun diutus oleh Allah, akan tetapi mereka tidak mau membuka hatinya untuk mengenal kebenaran, mengikuti ajaran yang benar. Nah, ini mulai kados kita sedaya niki Allah sudah memberi
juga masih ada para ulama, kiai, dulu telah diutus para nabi, para rasul, dan kitab suci pun telah diturunkan. Maka lengkap sudahlah Allah memberikan ya petunjuk-petunjuk untuk kita mengenal kebenaran. Nah ini ya. Nah andai kata kok nggak mau mengenal kebenaran, Al-Quran yang dimiliki tidak pernah untuk difahami dan diamalkan, itu sudah dianggap orang yang menganiaya diri. Ya, petunjuk sudah ada, kenapa sampai melakukan perilaku-perilaku yang ya, bertentangan dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok ya. Terus nomor setunggal inti sarinipun ya, sekaya apapun seseorang itu, andai kata bumi ini semua menjadi miliknya, kekayaan itu tidak akan dapat menebus dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengadili setiap orang dengan seadil-adilnya dalam kehidupan akhirat. Itu pasti ya. Mulai atas pulau penjenengan perjalanan hidup kita ini, mari selalu kita bermuhasabah. Mana kekurangan-kekurangan kita ya, mana amal-amal yang belum kita lakukan untuk kita sempurnakan ya. Kemudian tema nomor 2, Allah yang memiliki segala sesuatu. Semuanya milik Allah, tidak mungkin dipakai untuk menebus ya kezaliman yang pernah dilakukan ya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ala ingatlah, inna lillahi sesungguhnya milik Allah, ma apa yang ada fis samawati di langit, wal ardi dan di bumi. Ala ingatlah, inna sesungguhnya wa'dallahi janji Allah haqqun benar. Walakinna akan tetapi aksaruhum kebanyakan mereka la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Niki ya. Terjemahipun, ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah niki terjemahipun. Penjelasan dari tafsirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk menerapkan hukum-hukumnya yang tak dapat dihalang-halangi oleh siapapun juga, dan tidak dapat pula ditebus dengan segala macam tebusan, karena langit, bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perhatian kepada seluruh manusia agar tidak melalaikan ketentuannya. Jadi ini boten saged dipun tebus, tidak bisa dirubah ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan untuk umat manusia. Mana yang akan memperoleh azab, mana yang akan mendapatkan nikmat, itu telah ditentukan semuanya. Selain itu Allah juga menegaskan bahwa janji apa saja yang telah ditetapkan Allah kepada hambanya melalui Rasulnya adalah janji yang benar, yang pasti akan datang dari Zat yang berkuasa atas segala sesuatu, yang sudah tentu berkuasa pula untuk memenuhi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak melupakan janji-janjinya. Jadi kalau orang yang mendapat azab ditetapkannya dia, maka tidak akan dapat dirubah oleh siapapun ketentuan itu. Dan pada itu tak ada seorang pun yang mempengaruhinya. Nah tentunya ini kan tasik azab ya. Contohnya kasus yang menimpa di Republik kita ini ya, baru-baru ini ya, itu banyak sekali versi-versi yang memberikan masukan yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin keputusan akan berubah disebabkan oleh beberapa informasi yang telah diterima lagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapannya ini sudah ditentukan dengan seadil-adilnya dan tidak dapat dirubah, dipengaruhi oleh siapapun ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
mencela sebagian besar orang-orang musyrik itu karena mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Ini sifatipun yang musyrik ini, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Dia tahu ayat Allah, keterangan Allah di dalam kitabnya, tahu betul, cuma tidak mau mengamalkannya. Ya. Dan tibanya hari kiamat juga tidak dipercayai. Adanya hari kiamat dengan segala prosesinya tidak dipercayai oleh orang-orang musyrik. Mereka itu telah membaca kebenaran ayat-ayat Allah itu, ya, dan telah mendengar bimbingan-bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hal itu menunjukkan bahwa penilaian mereka itu tidak murni lagi, akan tetapi dipengaruhi oleh sikap permusuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kefanatikan mereka terhadap agama nenek moyang mereka. Terus ini tiang musyrik itu bukan purun percaya Al-Quran, tidak mau mengamalkannya walaupun telah dibimbing Rasul, disebabkan karena kebenciannya kepada Rasulullah. Ya, kenapa benci? Ini ada sejarah. Ya. Kemudian nanti dikuraturke, ya, ada turun-temurun silsilah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang punya keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Ya, dari situlah nanti ada keturunan Yahudi. Ya, dan Yahudi itu anti kepada orang-orang yang tidak senasab atau seketurunan dengannya. Nah ini, sehingga Rasulullah ini menerima wahyu karena mereka itu tidak senasab dengan kelompoknya, maka sebenar apapun yang dibawa Rasul tidak diterima oleh mereka. Akhirnya sampai sekarang orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam ini tidak akan, ya, bisa akur. Ya. Orang Yahudi pinter-pinter jadi, ya. Tapi karena mereka merasa nasabnya lebih unggul dibandingkan Rasulullah, ya. Kalau Rasulullah dari Nabi Ismail, kalau Yahudi itu asal usulnya dari Nabi Ishak, ya. Terus kemudian Nabi Yakub, ya, dari Nabi Yakub itu nanti ada keturunan 12, di antara ada yang namanya Yahudi, ya. Itu dari Yahudi dan mereka anti kepada keturunan selain dari karena merasa unggul. Dan ini bahayanya kalau orang itu memiliki kelebihan-kelebihan dan tidak mau tunduk kepada Allah, itu akan membuat kesombongan. Ini ya, terus nomor kali itu intinya pun bumi seisinya milik Allah. Allah itu akan, ya, memutuskan segala sesuatu dengan adil, tidak dapat dirubah, dipengaruhi oleh siapapun. Ya. Nah, itu nomor 3, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia Allah yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumitu, dan dia pula yang mematikan. Wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Jadi kita harus menyadari keberadaan kita di bumi itu hanyalah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan, semua yang ada di bumi milik Allah. Kalau dengan itu namun ketitipan mawon. Kalau kita meninggal, semua yang telah menjadi milik kita akan beralih menjadi milik ahli waris. Ya. Kalau ahli waris tidak bisa menjaga harta benda yang kita wariskan, ya, akhirnya akan lepas lenyap begitu saja. Itulah kehidupan dunia, dan kesimpulannya bahwa yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Bila ini kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu harus menjadi kalimat yang kita pahami dalam hidup ini, sehingga kita akan sadar perjalanan hidup kita itu mau kemana, itu kita akan menyadari. Sebabnya kalau tidak berprinsip innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seolah-olah kita akan selamanya di bumi, sehingga membuat orang itu bisa jadi serakah terhadap harta benda dunia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menandaskan bahwa Dialah zat yang menunjukkan, yang dapat menghidupkan dan mematikan. Dia berkuasa untuk menentukan hidup dan matinya semua kehidupan yang ada di kolong langit dan bumi ini. Terus iki nek Gusti Allah kersake napa mawon sinten mawon saged ugi dipun timbali bisa juga kembali kepadanya saat-saat yang telah ditetapkannya. Tak ada zat lain yang mempengaruhinya dan menghalang-halangi kehendaknya. Kalau Allah sudah menentukan saat kematian suatu kaum, ya, ini beberapa minggu yang lalu telah disampaikan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal suatu kaum sudah sampai kepada saatnya, maka tidak dapat diajukan, diunjukkan barang sedikit pun. Itu ketentuan Allah, tidak bisa dihalang-halangi. Dengan demikian maka Dia berkuasa pula untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya dan mengembalikan mereka kepadanya pada saat tiba hari yang telah dijanjikan. Terus dulu ini sampun dipun rancang Gusti Allah, kula panjenengan lahir ke bumi ini untuk apa? Ya, kita akan meninggalkan bumi ini kemana, kemudian prosesnya bagaimana itu telah diatur Allah. Ya, kita hidup untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepadanya, taat kepada aturannya. Ya, kita meninggalkan bumi ini sampailah di alam barzakh. Ya, Allah akan memberikan kesempatan menunggu sebelum hari kiamat tiba. Alam barzakh itu alam penantian untuk menunggu saat kiamat tiba. Tapi di alam barzakh itu sudah ada siksaan pun ada kenikmatan yang diberikan Allah. Nah, kemudian sampai di yaumil akhir Allah akan menentukan dengan seadil-adilnya mana amal perbuatan baik yang dilakukan seorang akan dibalas, yang jelek pun demikian. Akhirnya surga neraka itu sebagai tempat yang terakhir untuk menentukan apakah orang itu menjadi ahli surga atau neraka. Ya. Nah, tibanya hari kiamat, hari pembalasan yang saat itu manusia akan diadili, ya, dan akan diberi pembalasan sebagaimana mestinya setimpal dengan amal perbuatannya. Baik pasti akan dibalas kebaikan, jelek pun akan dibalas dengan amal kejelekan untuk mendapatkan siksaan. Nah, ini pasti Allah akan menentukan dengan seadil-adilnya. Jadi Allah yang menghidupkan, yang mematikan, dan Allah pula yang akan mengembalikan kita untuk kembali kepadanya. Niki nek kula panjenengan sae amaliyahipun, jiwa kita jiwa yang bersih, maka akan dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh dan akan diberi izin untuk masuk ke dalam surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana kalau jiwa itu kotor? Kalau jiwa kotor itu sama halnya dengan merugikan diri sendiri. Allah tidak mau menerimanya, maka dimasukkanlah ke dalam neraka untuk mendapat balasannya. Kalau ini kehidupan dunia ini tempatnya untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing. Dalam perjalanan ini jika kita banyak dosa kesalahan, mari kita perbaiki, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita telah banyak berbuat kebaikan, mari kita memohon agar supaya kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas keluarga dengan ya. Yang keempat, Al-Quran diturunkan untuk kebaikan umat manusia. Ini ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin
Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh ja'atkum telah datang kepada kalian mau'idhatun, yaitu pelajaran. Sering didengar mau'idhah hasanah, pelajaran yang baik, nasihat yang baik. Telah datang kepadamu mau'idhatun, itu pelajaran Al-Quran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Al-Quran itu berasal darinya, melainkan diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syifa'un, dan penyembuh atau penawar, lima fis sudur, bagi apa fis sudur yang ada di dalam dada. Jadi fungsinya Al-Quran untuk penyembuh apa yang ada di dalam dada, penyakit-penyakit hati. Wahuda, dan juga petunjuk, warahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan Allah untuk kebaikan umat manusia. Andai kata nggak ada Al-Quran, kalau panjenengan itu bingung, pedomannya boten-boten, masing-masing orang menganggap yang dilakukan itu benar, sehingga akan terjadi ya konflik. Ya. Menurut saya benar, menurut dia benar, akhirnya kebenaran yang tidak jelas ini akan membuat manusia terjadi permusuhan. Dan itu telah terbukti sebelum Al-Quran diturunkan, bagaimana masyarakat Arab Jahiliyah hidup. Mereka saling bunuh-membunuh, ya, melakukan perampasan-perampokan karena menurut satu pihak itu betul, menurut pihak yang lain ya ini tidak benar, dan seterusnya, sehingga timbul kekacauan. Maka Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman supaya tercipta kemaslahatan, kebaikan ya di dalam kehidupan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh. Pelajaran ini Al-Quran ya, bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini perlu digarisbawahi, seruan Allah adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti Al-Quran itu cocok sebetulnya kepada seluruh umat manusia, tidak hanya muslim saja, karena Al-Quran itu menganjurkan hal-hal yang baik yang telah diterima oleh akal pikiran kebaikan itu. Okay? Jadi kebaikan yang diperintahkan oleh Al-Quran itu kebaikan yang ya fitrah, semuanya dibenarkan oleh akal yang sehat. Maka ini seruannya bukan hanya kepada orang beriman, kepada seluruh manusia. Okay? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berseru kepada sekalian manusia bahwa kepada mereka telah didatangkan kitab Al-Quran melalui Rasulnya. Di dalamnya tersimpul pedoman-pedoman hidup yang sangat berguna bagi kehidupan mereka. Jika ajaran Al-Quran itu yang diperintahkan pasti membawa kebaikan. Contoh satu saja, kita diperintah untuk misalnya zakat. Zakat ini dari manapun dilihat ya, itu pasti mengandung kebaikan. Tidak hanya orang Islam, misalnya non muslim pun melihat kalau orang yang kaya diambil kekayaannya, misalnya memenuhi syarat 2,5%-nya untuk fakir miskin, dari sudut manapun dilihat pasti ini baik, ya, pasti baik itu ya. Makanya yang diturunkan Al-Quran ini memang tujuannya adalah untuk kebaikan umat manusia, bukan hanya orang beriman saja sebetulnya. Di dalam ayat ini disebutkan pedoman-pedoman hidup itu sebagai jawaban atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan ancaman-ancamannya. Soalnya yang musyrik boten turun ndadosake Al-Quran sebagai pedoman, boten turun wis krungu Al-Quran, melihat Al-Quran diturunkan, tapi mereka tidak sama sekali mengambil manfaatnya. Ya, pengantos kula panjenengan sing wis muslim ngeten iki, golongane pun muslim, dengan Al-Quran kita tidak ya bisa mengambil hikmah dan tidak menjadikan pedoman. Dan ini mula
saking sekedhik nggih kita pahami kawuhipun Gusti Allah, nek sampun paham pundi ingkang dados perintah monggo sareng-sareng dipun lampahi. Mana yang dilarang mari kita berusaha menjauhinya. Nanti nek aturan yang dimaos mawon nggih itu ganjaran. Dan belum tentu kita akan bisa mengamalkan isinya karena tidak tahu yang disampaikan itu maksudnya apa. Mulai ini ngaji Al-Quran ngeten iki wajib, hukumipun wajib. Cuma di antara kita yang kaum muslimin ini disinggung oleh para misionaris itu orang-orang Islam yang tahu Al-Quran tidak lebih dari 5%. Jadi peluang mereka untuk membelokkan orang-orang Islam ke jalan yang tidak benar. Oleh karena itu mari kita sekeluarga pulang dari pengajian ini nopo sing sampun kula panjenengan pahami untuk disampaikan kepada keluarga kita belum sempat datang ke sini, disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum memahami tentang keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Itu harusnya demikian ya. Ayat ini menyimpulkan tujuan-tujuan Al-Quranul Karim dalam memperbaiki jiwa manusia pada 4 perkara. Yang pertama mau'idhah ya, yaitu pelajaran dari Allah kepada seluruh manusia agar mereka terbimbing. Jadi Al-Quran itu fungsinya nomor tunggal sebagai mau'idhah, nasihat pelajaran dari Allah kepada manusia supaya terbimbing untuk apa? Mencintai yang hak, yang benar, serta menjauhi perbuatan yang batil, yang jahat. Dan niki kalau dengan paham Al-Quran, semua pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya mengajak kepada kebaikan juga mengajak untuk menjauhi perbuatan yang jahat, yang tidak baik, sehingga pelajaran ini betul-betul dapat tergambar dalam perbuatan manusia. Jadi fungsi pertama Al-Quran menurut surat Yunus ini ayat yang keberapa? 56. Kemudian yang kedua syifa. Al-Quran juga sebagai syifa, yaitu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang bersarang di dalam dada manusia. Kalau ini satu nanti kulaturke fotokopi ayat-ayat syifa ayat penyembuh jumlah pinter kok kata dulu dari ulama besar Wahbah Az-Zuhaimi yang menyusun kitab Tafsir Munir itu semua kalimat yang telah dirangkum itu ada kata-kata syifa termasuk dalam ayat ini. Kata beliau, kalau ayat-ayat itu sering kita baca sebagai zikir permohonan kita kepada Allah, maka akan bisa menyembuhkan penyakit apapun kecuali penyakit yang memang sebagai pengantar untuk kematian. Itu biarpun ayat-ayat syifa. Memang Al-Quran punya kemukjizatan bisa menyembuhkan penyakit, dan ini dalam tafsir telah dikupas panjang lebar. Tidak hanya penyakit hati, termasuk penyakit-penyakit fisik bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu kan kata hadis itu, misalnya yang itu sakit dipun waos surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu sebagai ruqyahnya, sebagai penangkalnya. Maka zaman Rasul dulu sahabat pula melakukan itu, dan orang yang sakit pun menjadi sembuh. Cuma ini kemampuan kita membaca itu beda-beda tingkatannya. Wonten sing mau semawon, ada yang membaca dengan penghayatan yang kuat. Nah ini kalau kita membaca surat Al-Fatihah dengan keyakinan, dengan penghayatan yang kuat, sekaligus maknanya kita pahami, itu kekuatan surat Al-Fatihah luar biasa. Apalagi hanya penyakit-penyakit saja. Surat Al-Fatihah ini surat yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi Rasul sebelum Rasulullah. Maka ditempatkanlah di awal Al-Quran sebagai pembuka
semua surat yang ada. Itu kemampuannya luar biasa ya. Maka kemantapan kita, keyakinan kita itu akan ya, menyempurnakan bacaan itu untuk hal-hal yang baik ya. Bisa menyembuhkan terutama yang ada di dalam dada manusia seperti penyakit syirik, kufur, munafik. Ini hal-hal yang ada dalam hati ya. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman jiwa manusia seperti putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap semua manusia. Jadi maksudnya nggak ada sifat dengki iri tapi dimpet ya. Tengah hati itu masih wonten cuma di permukaan tidak tampak. Ini pun penyakit hati ya. Mencintai kebatilan dan kejahatan serta membenci kebenaran dan keadilan. Niki sedulur penyakit hati. Lah niki ndadosake tiyang boten saged gesang kanthi tentrem jenjet kraton wonten kathahipun penyakit niki. Sing paling ageng niku tiga penyakit yang sangat berat ya. Kalau seorang sudah dihinggapi dalam hatinya ya sombong, riya, iri. Sorry itu ya, sombong, riya, iri. Tiga itu nggak tersakit, syirik, munafik, ya, lan sanes-sanesipun. Makanya mari kita selalu introspeksi, jangan sampai jiwa kita dikotori dengan akhlak yang tidak baik. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya Allah bersumpah itu ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung kata Allah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, kalau jenengan monggo iki latihan membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela. Minimal dengan doa itu bisa memotivasi diri. Contohnya ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat tercela, bersihkanlah hati kami dari rasa dendam, iri hati, kesombongan, dan kita rasakan sifat itu telah keluar dari hati kita. Itu sebagai sarana untuk membersihkan ya, penyakit-penyakit hati ya. Nomor 3, huda. Ini tadi yang pertama adalah mau'idhah, yang kedua syifa. Di fungsi Al-Quran ya, menurut ayat ini, bukan hanya ini, nanti keterangan di surat lain ada. Ini menurut surat yang baru kita kaji ya. Yang pertama adalah mau'idhah, yang kedua syifa, penyembuh. Kalau mau'idhah itu pelajaran, nasihat. Yang ketiga hudan, yaitu petunjuk kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan manusia dari itikad yang sesat. Hudan petunjuk ya. Kula jenengan boten dipun paringi petunjuk boten saged. Kula jenengan iku berada di jalan yang benar ya. Contohnya nek boten diajari Nabi Rasul, kita nggak bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Piye caranya ibadah boten saged. Sholat kita lakukan karena telah dibimbing oleh Rasulullah. Yang betul terbimbing deh, perpluk gunung sing gede dianggap itu yang keramat ya, laut yang ganas di pantai selatan itu ada yang menguasai, akhirnya dipuja-puji dan seterusnya. Nah ini ya, makanya hudan itu petunjuk kepada jalan yang lurus, yang benar, yang menyelamatkan manusia dari kesesatan. Dengan jalan membimbing akal dan perasaannya agar beritikad atau berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kejalan Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas itu, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku. Mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Nah, petunjuk itu sini, petunjuk itu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi ya. Kalau kita mengikuti petunjuk pasti akan mencapai keselamatan. Kados kula jenengan lunga ning Jakarta kok
tidak memati petunjuk, ya, misalnya arah Jakarta, oh soal percaya ini kita akan tersesat, tidak akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau lonjongnya kok sesuai dengan petunjuk Jakarta panah sana kita ikuti sampailah kita ke tempat yang dituju. Ya. Allah juga demikian, banyak yang ditunjukkan oleh Allah untuk kita lakukan. Ya, kita diperintahkan menegakkan sholat, diperintahkan berzikir, diperintahkan infak sedekah. Nek iku sedaya kula panjenengan lampahi, disuruh untuk menambah ilmu, mengkaji Al-Quran dan seterusnya, kita panjenengan lampahi, niki otomatis kita akan berada di jalan yang lurus, yang benar, yang akhirnya akan melakukan sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Ya, ingkang nomor sekawan rahmah, ya. Wa syifa'u wa hudau wa rahmah. Ini ya. Rahmah yaitu karunia Allah yang diberikan kepada orang mukmin yang dapat mereka petik dari petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Rahmah itu ya kasih sayang, belas kasihannya Allah, ya, itu diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, kau sakit ini berikan kalau dengan turun mendet hikmahipun ayat demi ayat, ya kita akan memperoleh rahmat dari Allah. Ya. Diperintahkan kita contohnya menghormati orang tua, bertutur kata yang benar. Dan ini keluar dengan lampai, kita akan memperoleh rahmat dari Allah karena mengambil hikmah dari petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Orang-orang mukmin yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran itu akan merasakan buahnya. Mereka akan hidup tolong-menolong. Ini buah dari mengambil ajaran yang ada dalam Al-Quran, ya. Hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dengan menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Masyarakat ini pasti akan terwujud, ya. Kalau kita mengambil nilai-nilai terkandung dalam ayat Al-Quran, dan itu akan membuahkan kasih dan sayang dalam kehidupan. Berarti yang pun wujudnya kados ngoten pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Kalau kita dipuraturake inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu didekatkan kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Ngantos gak salah. Yang kelima, karunia dan rahmat Allah melebihi segala kenikmatan yang diperoleh manusia di dunia. Ibaratnya kalau dengan dunia itu sukses, nyambut gawinya enteng tapi bayarannya gede, awalnya sehat terus, keluarga api kabeh pengen nopo-nopo keturutan. Ibaratnya itu kalau dengan alami kita mencapai posisi seperti itu, ya, itu dibandingkan dengan karunia dan rahmat Allah tidak ada apa-apanya. Karena karunia rahmat Allah ini melebihi segala yang diperoleh manusia di dunia. Ini ya, mulai ini monggo ini kalau panjenengan kedah sasaran ini ya, bisa memperoleh karunia dan rahmat dari Allah. Kalau fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kul katakanlah bifadlillahi, dengan karunia Allah. Karunia itu ya kenikmatan yang telah diberikan Gusti Allah itu. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Fabidzalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Huwa ya khairun, lebih baik, mimma, dari apa yang yajma'un, mereka kumpulkan. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Begini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada umatnya bahwa karunia dan rahmat,
monggo difokuskan kita ke dua kalimat ini ya. Karunia dan rahmat Allah melebihi keutamaan yang lain yang diberikan kepada mereka di dunia, baik harta benda, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka Allah memerintahkan agar mereka itu bergembira dan bersyukur atas nikmat yang mereka terima, yang melebihi kenikmatan yang lain. Kira-kira nikmate iku napa maksudé niki? Nikmate iku nek kula panjenengan dipun paringi hidayah saged nglampahi kesaenan. Itu karunia yang tidak ada bandingannya. Nek kula jenengan dipun paringi istiqomah ibadahipun, kita diberikan oleh Allah kemantapan dalam beriman, itu karunia yang sangat besar. Ini kenikmatan paling ageng ngoten niku. Nikmat iman wal Islam. Iman itu keyakinan, Islam adalah perwujudan dalam kehidupan kita, ya. Dan ini karunia itu kados ngoten niku, petunjuk sing dadosake tiyang niku mantep ing dalem nglampahi ajaran Islam. Niku karunia yang besar seperti itu. Lah rahmat niku napa? Rahmat belas kasihannya Allah diberikan kalau orang itu suka berbuat kebaikan. Ini winginane pun kathah contoh-contohipun ya. Sudah banyak contoh yang diberikan, bahkan Rasul menyampaikan la tadkhulul jannata bi amali. Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat, engkau tidak akan masuk surga dengan amal perbuatanmu. Sampai sahabat itu bertanya, wala anta ya Rasulullah, nopo panjenengan nggih ngoten wae Rasul? Iya, saya pun tidak akan bisa masuk surga dengan amal ibadah sampeyan. Ya, akan tetapi orang itu bisa masuk surga namun kali illa ayata ramadhani Allahu bi rahmatihi wa maghfirati. Orang itu akan bisa diizinkan masuk surga karena rahmat Allah, ya. Karena rahmati Gusti Allah, dan rahmat itu akan diberikan kalau orang suka berbuat kebaikan. Kebaikan tidak harus yang besar-besar, misalnya kalau kendaraan motor itu waktu pandangan singgirke orang yang terganggu, ini pun rahmat yang luar biasa itu, karena kita tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapat imbalan, kita lakukan semata-mata karena panggilan hati yang bersih. Ojo nanti dalam malah kayak lulu-luluan polisi tidur dulu tapi kendaraannya bodoh kurang nyaman. Itu malah soal itu terus panggil bukan saya, bukan di mana bukan saya itu. Nek ndek bukan apa-apa, sekedar menghambat supaya tidak ngebul ini bukan apa, jendul lagi dulu setiap kendaraan gerak saya itu soal itu. Ya, terus Rasulullah menyampaikan, ya, Rasul menyampaikan andai kata ada sesuatu yang menghalang di jalan dan itu disingkirkan, ini merupakan bagian dari cabangnya iman, gitu ya. Iman totul ada anitori, ya, menyingkirkan sesuatu yang menghalang di jalan. Oleh sebab itu maka Allah memerintahkan agar mereka itu bergembira dan bersyukur. Artinya hadis wae illa ayata ramadhani Allah bi rahmatihi wa maghfirati, kecuali orang itu mendapat rahmat Allah dan ampunannya. Dan iki kali iki sing dadosake tiyang risak mlebet swarga boten krana amale nggih. Swarga larang nek amal kula jenengan dereng payu dereng napa kula nggih kangge mlebet wonten swarga. Salate dhewe kualitas masih rendah nggih. Ya, 3 bulan sholat itu baru dan nanti jabiro dari pada menyumbang piko dan itu mau jadi pikiran ya. Terus mau sesuatu berangkat itu dibawa kalau rakyat bingung ya. Mau itu awal itu termasuk konsep istilah lemah gitu ya. Gangguan sidik mawar terjadi persoalan itu akan membuat sholat kita sudah tidak menentu dan ini bijini visitif. Mula kan menuju suatu dari pantas itu. Padahal surga itu bumi seisinya ini pun berlipat kali tidak ada apa-apanya. Sekedar perbandingan sedoyo rahmati Gusti Allah itu jumlahnya kan 100.
setunggal diparingke teng donya sak isine iki sampai ada anak binatang itu ya akan diamankan oleh induknya. Misalnya titik niku kok midai anake sampai diangkat kakinya, itu bagian dari rahmat Allah yang 1%, dan 99% tersimpan akan diberikan dalam kehidupan surga. Berarti 1 berbanding 99. Itu seorang kulo amali lo dengan ini angel tuh gini, kecuali kita dapat 2 tadi, yaitu mendapat rahmatnya Allah dan mendapat ampunan dosa-dosa di ngapura dan itu. Oleh sebab itu maka Allah memerintahkan agar mereka itu bergembira dan bersyukur atas nikmat yang mereka terima. Ya, ajaran Islam ini nikmati kulo dengan ini. Ibaratnya kulo dengan kok boten percaya Gusti Allah, tidak beriman, tidak beragama Islam, ya kita akan memperoleh siksaan itu selama-lamanya. Ini ya. Nah, boten Islam kan dadi ini ya, bisa jadi musyrik, kafir, munafik sak piturute niku. Nah, ini maka kenikmatan ini adalah sesuatu karunia yang sangat besar yang wajib kita bersyukur. Nah, syukurnya apa? Nggih monggo dipun jadi sareng-sareng keimanan yang telah diberikan Allah ini. Oke. Dan itu adalah merupakan kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dikatakan bahwa karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari yang lain yang dapat mereka capai, karena karunia Allah dan rahmatnya yang terpancar dari Al-Quran itu adalah kekal untuk mereka. Kulo jenengan saged kekal tengene swarga itu amargi pikantuk rahmatipun Allah yang terpancar dari Al-Quran. Sedangkan kenikmatan yang lain yang bersifat fana, ya keberhasilan dunia itu dadi apa mawon, intine mungkin wis mati iku sedaya pun mandek niku. Kadon amale dipun timbang. Ya, karena sifatnya sementara di dunia ini, yang hanya dapat mereka rasakan selama mereka mengarungi samudra hidup di dunia saja. Misalnya kalau dengan pernah jadi wong sugih niku terus melarat, sugih pun boten krasa lali niku. Sing krasa malah tadi. Dan niku padahal itu tesih terdunya niki, pun lali lho nggih. Ya suara gagah kula jenengan nalika seneng-senenge urip niku kapan? Misalnya dadi manten misalnya ini, kok dhewe saiki mawon mboten kelingan rasane nikmate dulu. Sing saiki rasa murate sing saiki krasa niku biar sekali niku hanya sebagai cerita saja. Penderitaan di dunia di mana pandangan yang pernah menderita pasti sakit atau diancam orang apa, saiki rasa ini mun kantong kenangan mawon. Layaknya kita membaca cerita-cerita masa lalu. Dan itu kehidupan dunia motor itu. Mulai tiang itu ke dunia ngantos mungkin putih moya dunia ngantos semua dikuasai. Sebetulnya itu ibarat dia telah mencari kata murga, tidak akan dapat diraih dengan sebenar-benarnya. Tapi ini buatan terus menuruni buat dengan rasanya bukan. Silahkan untuk mencari dunia, tapi niki ya kasarane dawuh tumpang no dunya niku kanggo kendaraan menuju akhirat. Lah iki sing penting niku nek dunya tok mboten sae, tapi dunya kula panjenengan cari sebagai sarana untuk kita menuju kepada ridha Allah, itulah yang mulia. Oke. Nah, sampun cukup dumugi mawon yang kelima ya. Ini ada pertanyaan yang perlu segera dijawab supaya tidak lupa bahasa. Pertanyaan dari Pak Sami, Pak Basir sampun nih, yang sekolah jeda waktu mulai keluar nih. Ya, cuma sekolahnya nggak entusias nanti bisa keluar nih. Ini Masjidil Haram, Ustaz kita kan Imam Masjidil Haram nih. Terus setelah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak langsung aja. Ya, ada jeda waktu beberapa saat, memberi kesempatan makmum untuk membaca suratul Fatihah walaupun tidak sampai akhir. Mungkin untuk sekedar memberi kesempatan sehingga bacaan imam nantinya akan dari bacaan yang didengar, disimak oleh jamaah. Ini pertanyaannya, apakah boleh suami
winginane kula jawab niku mboten apa-apa. Rasulullah nanti janji kali garwanipun lan iki kula madoske hadisipun. Dibolehkan suami menguburkan jenazah istri ma barraki laumitti qabli fakuntu alaiki fa wasaltuki wa kafantuki wa salatu alaiki wa kafantuki. Niki hadis saksampunipun Rasulullah niku saking Tabuk ya. Ini merasa kepalanya pening ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan ini ya. Tidak jadi masalah. Ini kan Siti Aisyah, wahai Rasul, kepala saya pusing. Saya pun begitu, kata Rasul. Ini dari perjalanan karena panasnya merasa pusing ya. Kemudian beliau menyampaikan tidak jadi masalah bagimu, pusing orang bobo ya. Jika kamu mati sebelum aku ya, kalau dengan dunia itu ngomong usai semua mati, jangan ini setiap saat itu aku yang akan mengurusi jenazahmu. Rasulullah pada Rasulullah ini Yusufani berlangkung sepuh wong Siti Aisyah itu paling enem ditinggal sedo Rasul piyambakipun Yusuf 18 tahun ya. Ini sepulang dari peperangan itu ada rasa pusing di kepala. Podo sambate ngomong iki ya. Tidak jadi masalah bagimu jika kamu mati sebelum aku yang akan mengurusi jenazahmu. Aku Rasul ini, aku memandikan kamu dan aku kafani, aku sholati dan aku memakamkan kamu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1 dinilai artinya hasan oleh Al-Albani. Terus kalau sampai ke kalau ini wonten dasare, nek masyarakat kok ora itu nggih pendapatnya masyarakat perlu ngaji wonten iku. Nggih. Soalnya wonten sebagian perumahan iki ora itu bagi zakat utawa bayar zakat nek mboten malem takbir. Dan itu nggih salah niku. Wong zakat saged dibayar mulai dari tanggal 1 bulan Ramadan. Mula-mula saran-saran ngaji kita cari kalau mau tanya kurang terus ke dasar tersebut sehingga apa yang telah disyariatkan Allah bersama-sama kita dapat melakukan. Nah ini ya buat namun setunggal kata dibolehkan suami memandikan jenazah istri, memandikan boleh ya, memandikan itu malah ngemek langsung nenek Nikolai karena mandi jenazah akan masih terhalang oleh kain kafan ya. Memandikan aja boleh. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu muti qabli faghsaltuki, jika kamu meninggal sebelum aku maka akan memandikanmu. Ini benten malih hadis itu ya. Niki Rasulullah memandikan istrinya ya. Kemudian ini saya ambil ya fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, niki mufti orang yang berfatwa di Saudi Arabia sampai sekarang. Istilahnya ini MUI, tapi ini majelis Arab ini jenenge wonten niku nggih. Lajnah napa niki? Lajnah napa niki? Wonten istilahipun nggih kula sebenarnya. Saya Abdul Aziz bin Baz ditanya, saya seorang laki-laki tanpa sebelah kaki, berarti kakinya cacat satu. Ketika istri saya sakit, saya berusaha membawanya ke salah satu rumah sakit di Saudi. Saya selalu menemaninya hingga ia meninggal. Setelah meninggal, saya membawanya ke pekuburan dengan menggunakan mobil ambulan yang disertai oleh beberapa karyawan rumah sakit. Hanya saya bersama mereka saat itu ketika menurunkan jasadnya ke dalam kubur. Mereka yang bukan mahramnya itulah yang melakukannya. Itu orang lain ya. Adapun saya karena kondisi kaki maka saya tidak ikut menurunkannya. Saya bingung dalam hal ini, apakah saya berdosa karena hal ini dan apakah ada suatu bila jasad mayat wanita diturunkan laki-laki yang bukan mahramnya. Niki boleh ada, niki dikumpulkan dalam kitab Al-Fatwa ya. Jawabannya Syekh Abdullah bin Baz, Abdul Aziz bin Baz niki mufti
Saudi Arabia tidak apa-apa menurunkan jasad mayat wanita ke dalam kuburannya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun yang disyaratkan mahram bagi wanita adalah safar, perjalanan memang kudu didampingi mahram, maksudnya ya, bukan saat menurunkan mayat ke dalam kubur. Ini pembahasan ya. Ini ulama Mekah suami memasukkan mayat istrinya ke dalam kubur. Pertanyaan nomor 1 ini terangkum dalam fatwa ya. Alat zina ada imah ini ya. Ini ngatos saat kita wonten fatwa berlangsung terus ya. Ditanya saya dan ayah saya datang setelah meninggalnya istri saya, namun kami hanya menghadiri jenazahnya. Adapun penguburannya kami dibantu. Saya sendiri yang memasukkan jasadnya ke dalam kuburan. Saya beserta anak laki-laki saya dan seorang istri saya. Saya pernah mendengar dari orang lain, ini semisal pertanyaan ini ya, bahwa saya tidak berhak memasukkan jasad ke dalam kuburnya. Benarkah ucapan ini? Bila benar, apakah ada kafaroh? Kafaroh itu denda ya, atau hal yang harus saya lakukan? Ini memang di sana pun ada anggapan begitu. Kemudian jawabannya, fatwa ini Anda boleh memasukkan jasadnya ke dalam kuburnya, maksudnya suami ya kepada istri. Adapun yang mengatakan bahwa Anda tidak berat dalam hal ini adalah pendapat yang salah. Untuk itu pula tidak ada kafaroh